Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Hans Kueh, co-founder dari Pasar Dana. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Baik, Uki. ya terima kasih Pak Hans sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Pak Hans. Baik Pak Hans, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang naik lebih dari 1% kemarin, terutama ditopang oleh sektor energi dan juga saham grup Sinarmas. Menurut Anda apakah kenaikan ini bersifat jangka pendek saja karena euforia pasar atau tren ini akan berlanjut Pak Hans? Ya, sebenarnya pasar kita dianggap relatifly masih murah ya dari investor asing. Jadi sebenarnya eh, secara historical harusnya masih ada potensi penguatan ya setelah ada sedikit panik penjualan di hari Senin ya dan Jumat ya setelah ada demo kita lihat pasar kita cenderung menguat gitu. Memang kalau kita lihat saham DSSA ini naik lumayan ya dalam beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Pertama memang difaktor oleh perusahaan ini masuk ke indeks FTSE gitu ya. Kemudian ada juga berita yang menunjukkan uh, apa FTSE ya memang sebenarnya yang kita lihat yang cukup penting ya bagi emiten ini ya dan yang lain kalau kita lihat perbankan besar kita juga mengalami penguatan dan memang mereka relatifly agak tertinggal ya dalam periode kenaikan indeks ya jadi kenaikan itu cukup wajar. Baik, artinya ini menjadi sebuah kenaikan yang cukup wajar karena secara evaluasi dari market sendiri masih dikategorikan murah begitu ya. Secara sentimen ini akan melanjutkan penguatan ya Pak Hans ya? Ya, kalau kita lihat harusnya pasar masih membuka peluang ya untuk melanjutkan penguatan, biarpun kita juga hati-hati karena besok kita libur ya. Biasanya ada pasti di sore hari ada aksi profit taking, tetapi sentimen dari global cukup positif ya, menyusul probabilitas pemotongan bunga oleh Fed rate itu oleh Federal Reserve itu meningkat ya, 25 basis point pada pertemuan September ini. Baik, kenapa sektor energi yang kemudian dilihat menjadi sebuah sektor yang menarik? Apakah ada sentimen di luar dari valuasi yang dinilai masih murah atau seperti apa Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat harga minyak itu turun sebenarnya ya, batu bara juga nggak terlalu menguat ya, jadi kelihatannya kenaikan saham tersebut lebih berjangka pendek ya dan cenderung eh, sentimen pada emiten tertentu saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin saham yang naik, eh, memang perbankan besar ya yang naik, kemudian ada CBRE gitu ya, kemudian ada MKTR ya. CBRE ini terkait batu bara, MKTR ini terkait dengan eh, kalau nggak salah sawit ya, emiten sawit gitu. Tapi kalau kita lihat kenaikan itu kayaknya bersifat jangka pendek ya di dua emiten ini. Baik, Pak Hans, sentimen berkurangnya aksi demo disebut sebagai salah satu stimulus pasar. Apakah faktor politik dan juga sosial ini memang sekuat itu dalam mempengaruhi pergerakan harian dari IHSG sendiri? Ataupun mungkin konteksnya secara global begitu ya, ketika kemudian kondisi politik terchallenge, begitu ini akan langsung berdampak terhadap pasar modal di negara masing-masing? Ya, sebenarnya kalau demo itu biasa gitu ya. Jadi kalau demo itu di negara yang demokrasi seperti Indonesia itu hal yang biasa. Jadi biasanya kalau demo terjadi, pasar saham kita nggak merespon dengan negatif ya. Nah, yang kemarin itu memang karena demonya anarkis gitu ya. Jadi terjadi eh, pengrusakan, pembakaran, kemudian ada satu driver ojol yang terlindas ya oleh kendaraan gitu ya sehingga menimbulkan kemarahan. Nah, itu yang membuat pasar khawatir ya. Jadi ketika demo menyebabkan chaos gitu ya, kita lihat pertama banyak toko-toko ditutup ya, kemudian perusahaan mempekerjakan pekerja dari rumah gitu, pusat perbelanjaan terganggu gitu ya, dan kita tahu ketika itu terjadi omset mereka akan turun gitu dan kalau berlangsung lama itu tentu mengganggu perekonomian itu yang menyebabkan pasar merespon negatif ya. Kalau demonya berlangsung normal itu tidak ada masalah dengan pasar kita. Jadi poinnya adalah demo yang mengkhawatirkan apalagi ada aksi penjarahan ya dia terjadi pada anggota
DPR dan juga rumah Ibu Menteri Keuangan gitu. Tentu asing melihat ya, jadi ini lambang negara yang dijarah ya, Hmm, terutama rumah Menteri Keuangan. Jadi itu yang menyebabkan kita lihat terjadi tekanan turun ke bawah gitu. baik. Dan kalau kita perhatikan demo itu sepertinya bukan organik dari masyarakat gitu ya. Jadi itu sepertinya udah faktor penyusup yang memang sengaja membuat ricuh ya untuk mendapatkan keuntungan dalam suasana yang tidak kondusif tersebut. Baik, saya kemudian masih ingat bagaimana kemudian suasana pada saat market akan dibuka di peragaan di hari Senin pasca Sabtu dan juga Minggu ataupun Jumat lalu lah ya, Pak Hans, yang memang kondisinya cukup menegangkan lah, bahkan kemudian diproyeksikan akan terjadi penurunan sangat signifikan terhadap IHSG. Tapi kemudian ya penurunannya masih kemudian dikategorikan wajar. Apa yang membuat kestabilan IHSG ini pasca aksi demo yang memang rusuh beberapa waktu yang lalu? Apa yang membuat ini kayaknya cukup resilient sih gitu Pak Hans? Ya, pertama memang kalau kita lihat hari Minggu itu ketika Bapak Presiden mengumpulkan ketua umum partai dan menyampaikan statement, di sana kita udah merasa bahwa pemerintah, terutama Bapak Presiden udah bertindak dan udah keluar statement ya, perusuh bisa ditembak ya dengan peluru karet, terutama kalau masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang, apalagi rumah orang. Kemudian kita lihat sore harinya TNI juga udah bergerak dan di sana kita udah menyadari kelihatannya Jakarta akan kondusif suasananya. Sehingga kalaupun Senin waktu itu turun ya, saya juga menyampaikan di beberapa media ketika diwawancara, Senin itu panik selling tapi sorenya akan membaik gitu. Tapi Hmm, ternyata lebih cepat ya karena besoknya market udah kembali rebound karena suasana kondusif. Tentu kita mengapresiasi BEM SI ya yang menunda dulu demonya 2 hari ya, Senin Selasa mereka menunda demonya sehingga uh, tidak bisa disusupi gitu ya. Jadi ini cukup bagus, artinya kesadaran adik-adik mahasiswa yang berjuang dengan aspirasi untuk kepentingan bangsa menyadari bahwa demo telah disusupi pihak-pihak tertentu yang menginginkan kericuhan di Indonesia gitu ya, hmm, dan ini yang menyebabkan pasar kita bisa rebound. Faktor kedua adalah sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia relatifly membaik ya. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi naik ke 5,12, kemudian ada data PMI manufaktur yang menunjukkan ekonomi kita bergerak naik lagi ya, sesudah sempat di bawah 50 menunjukkan kontraksi, ini naik lagi di atas 50 gitu. Jadi um, fundamental ekonomi cukup bagus, kemudian valuasi beberapa emiten kita relatif masih murah gitu ya, terutama saham-saham blue chip gitu, sehingga kita lihat pasar kita bisa rebound ya, karena um, aksi demo itu kejadian sesaat ya, dan ini baik. juga ditulis oleh analis asing ya dalam riset mereka yang mengatakan demo itu bersifat jangka pendek, mereka tetap tertarik dengan surat berharga di Indonesia. Baik, ada panic selling tapi disertai dengan panic buying karena kemudian masyarakat sudah menandai saham-saham mana saja kalau terjadi koreksi siap langsung masuk begitu ya, dengan harga yang lebih murah. Baik, semakin menarik Pak Hans, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tentu saja kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.